Nah, kali ini saya sedang berada di salah satu wisata bersejarah di kota Cirebon, yaitu objek wisata Goa Sunyaragi yang berada di lokasi di Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Yuk, ikutin aku. Untuk tiket masuk ke sini, kalian cukup membayar seharga Rp15.000 untuk wisatawan umum dan Rp10.000 untuk wisatawan pelajar. Cukup worth it, bukan? Nah, bisa dilihat juga nih, di belakang saya sudah terdapat tulisan Goa Sunyaragi Cirebon, dan yang mana di belakang juga bisa dilihat oleh teman-teman semua bahwasanya di situ ada beberapa goa yang dikelilingi oleh batu karang yang sangat cantik dipandang oleh mata. Goa Sunyaragi merupakan sebuah situs bersejarah di kota Cirebon. Nama Sunyaragi berasal dari kata Sanskerta, yaitu sunya yang berarti sepi dan ragi yang artinya raga. Goa Sunyaragi ini didirikan pada tahun 1073 oleh Pangeran Kararangan yang merupakan cicit dari Sunan Gunung Jati Cirebon. Daya tarik Goa Sunyaragi ini adalah keberadaan ruangan-ruangan terpisah dalam kompleks goa dengan fungsinya masing-masing. Selain itu, goa yang berbahan dasar batu karang ini juga menyimpan hal mistis loh. Salah satunya adalah tentang mitos patung perawan Sunti. Nah, ini dia wujud dari patung perawan Sunti yang konon katanya jika ada seseorang yang sengaja menyentuh patung ini itu akan sulit untuk mendapatkan jodoh atau bisa saja lajang untuk selamanya. Nah, mungkin kita langsung tanyakan saja ke ahlinya ya. Dan di samping saya sudah ada Mas Fala. Selamat sore, Mas Fala. Selamat sore, Kak. Oke, Mas Fala, di sini saya tuh mau tanya nih perihal mitos yang katanya kalau misalkan ada seseorang yang menyentuh patung perawan Sunti ini, konon katanya itu yaitu akan sulit untuk mendapatkan jodoh atau bisa saja lajang untuk selamanya. Nah, itu benar apa bagaimana? Karena menurut dari mitologi yang ada di kota Cirebon ini sendiri, konon katanya apabila seseorang ini menyentuh patung perawan Sunti ini, memang katanya di zaman dulu itu akan sulit mendapatkan jodoh, Kak. Kemudian juga mengapa bisa dinamakannya perawan Sunti ini? Konon katanya pada zaman dahulu perawan Sunti ini diambil dari kata yaitu adalah dulu ada seseorang yang melahirkan ataupun juga hamil tanpa adanya kontak fisik secara langsung dengan lawan jenisnya gitu, Kak. Oke, wah ini keren banget sih ceritanya itu. Nah, kira-kira dari Mas Farah sendiri percaya nggak akan mitos seperti ini? Menurut pribadi saya sendiri, ya ini kan belum tentu adanya kebenaran dari kisah ini nih, Kak. Jadi menurut kami sendiri yang warga dari kota Cirebon ini, ya hanya meyakinkan saja adanya dari kebudayaan tersebut. Jadi kami sebagai warga Cirebon hanya bisa menghargai dan juga jangan terlalu percayakan hal seperti itu. Oke, mungkin kita harus menghargai saja ya akan mitos ataupun kebudayaan yang memang sudah melekat di Cirebon ini. Oke, terima kasih banyak, Kak. Ya, Kak. Seperti yang kalian lihat, Goa Sunyaragi ini memiliki keunikannya tersendiri, yaitu di sekeliling bangunannya dihiasi oleh batu karang. Kompleks dari Goa Sunyaragi ini pun terbagi menjadi dua bagian, yakni bagian pesanggerahan dan bangunan goa. Nah, di sini saya sudah berada di dua lorong atau dua pintu yang konon katanya kalau kita masuk itu kita bisa langsung ya ke Arab Saudi ataupun ke Tiongkok. Nah, kalian percaya nggak nih? Kita langsung tanya-tanya aja ke ahlinya ya. Ada Kak Fala. Halo, Kak. Oke, Kak bisa di samping saya di sini, Kak. Nah, kita jangan berjarak di sini ya. Oke, Kakak boleh nggak sih jelasin dulu nih, ini apa gitu ya? Kok bisa ada dalamnya itu ada lorongnya lagi tuh gimana tuh? Oke, Kak, pada zaman dahulu ini tempat ini ataupun juga kita bisa sebut Goa Sunyaragi ini saatnya adalah ada dua lorong yang dimana toko ini nih dulunya dibangun oleh berbagai macam suku, termasuk salah satunya adalah suku Arab maupun juga suku Tiongkok. Karena pada di zaman dahulu ini dua lorong ini biasanya digunakan oleh Sunan Gunung Jati yang sebelah kanan untuk menuju kota Mekah ataupun juga Madinah, sedangkan yang di samping kanan Jawa ini untuk menuju ke kota Tiongkok maupun juga Cina. Kemudian juga di tempat ini ada terdapat
filosofi, Kak. Oke, filosofinya apa tuh? Yang karena ini kan tadi yang sudah saya sebutkan adalah untuk menuju ke kota Mekah ataupun juga Madinah, itu kita dapat artikan yaitu sebagai kita sebagai umat muslim ini menuntut ilmu ataupun juga belajar ke arah kota Mekah. Dan di sebelah kiri yaitu adalah yang menuju ke kota Tiongkok ataupun juga Cina. Itu filosofinya adalah kita harus belajar dengan sungguh-sungguh ataupun juga mati-matian hingga ke negeri Cina gitu, Kak. Filosofinya keren banget ya. Nah, kira-kira kalau misalnya kita masuk, kita bakal langsung ke Arab Saudi nggak nih? Ke Mekah nggak nih? Atau ke Cina nggak nih? Beda, Kak, karena kita bukan orang spesial nih. Oke. Ya barangkali gitu tiba-tiba masuk, wah udah di Mekah aja gitu, jadi nggak perlu kita bayar. Oke, ini keren banget sih filosofinya. Dan kalau misalkan ada yang mau masuk, boleh dicoba-coba aja. Itu juga ada lorongnya ya, bisa lorong kecil tuh ya. Tadi juga udah dicoba sama saya gitu ya, masuk ke sana ternyata dalamnya itu udah mentok ya Kak ya, mentok itu udah nggak ada jalan lagi. Dan mungkin karena dulu itu mungkin bahasanya ada portal ya, jadi bisa langsung gitu ke Mekah ataupun ke China langsung. Oke, di sini terlihat sudah ada wisatawan. Mungkin kita bisa langsung tanya-tanya aja yuk ke mereka. Ya, halo Kak, selamat sore. Boleh dipegang dulu? Aku mau ganggu sebentar, boleh? Iya, mau tanya-tanya dulu. Boleh perkenalan diri dulu aja Kakak? Oke, kenalin nama aku Ais. Oke, ada Kak Ais. Kenalin juga nama aku Marini. Ada Kak Marini. Ada Kak siapa lagi? Kenalin nama aku Naisela. Ada Kak Naisela dan ada... Perkenalkan, nama saya Muhammad Satri, biasa dipanggil Sat. Oke, ada Kak Satri ya. Oke, di sini aku mau tanya nih, kenapa sih apa sih tujuan Kakak datang ke Gua Sunyaragi itu? Tujuan kita sih untuk nyari ide ya. Iya, kita kita lagi nyari ide, nyari inspirasi karena kita mau mengikuti ujian tulis magang di HG Pod. Magang di HG Podcast ya teman-teman ya. Kenapa sih pilih lokasinya itu di Gua Sunyaragi? Karena dekat aja gitu di Cirebon. Oke, lokasinya strategis dekat ya. Gimana kesan pesannya nih pas Kakak tadi udah keliling-keliling gitu ya, ngelihat gua-guanya itu, gimana kesan pesannya? Kesan pesannya abis kita berkeliling itu kita ngerasa senang karena kita bisa kayak sekalian mengetahui sejarah kebudayaan yang ada di kota Cirebon ini, terutama yang ada di Gua Sunyaragi. Karena kita sebagai anak muda, selain kita mewariskan dan melestarikan kebudayaan, kita juga harus mengetahui sejarah dari tempat-tempat yang ada di kota Cirebon. Selain Gua Sunyaragi, ada juga beberapa seperti Keraton Kasepuhan atau yang lainnya. Itu pesan saya, semoga generasi milenial atau Gen Z zaman sekarang mau untuk datang ke tempat-tempat wisata dan tempat bersejarah seperti ini, menggali sejarah atau menggali informasi nenek moyang kita. Oke, siap. Terima kasih banyak untuk waktunya kakak-kakak semua. Bagi kalian yang ingin mengisi waktu liburannya bersama keluarga sembari menambah wawasan sejarah di Gua Sunyaragi ini, sangat cocok untuk dijadikan salah satu pilihan destinasi menarik yang wajib Anda kunjungi. Saya Nazo Pranawanda melaporkan langsung dari Cirebon.